Perang Yamamah adalah perang paling sulit yang dialami kaum muslimin saat ekspedisi menumpas gerakan murtad. Lalu bagaimana kisah peperangan ini? Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Jejak Petunjuk. Kali ini kita akan membahas Perang Yamamah. Dalam peperangan Riddah atau perang melawan gerakan kemurtadan yang tersebar di seluruh penjuru Jazirah Arab, terdapat kelompok yang paling sulit ditaklukkan kaum muslimin, yaitu penduduk Yamamah yang dihuni oleh Bani Hanifah. Tak tanggung, 3 dari 11 pasukan kaum muslimin dikerahkan dalam perang Yamamah ini. Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu dari Bani Hanifah, menjadi tokoh utama penggerak gerakan murtad di kawasan Yamamah ini. Ia memobilisasi kaumnya dengan ayat-ayat palsunya sehingga membuat Bani Hanifah rela dan siap bertempur melawan kaum muslimin. Saat misi perang Riddah, Khalifah Abu Bakar membagi pasukan menjadi 11 kelompok dengan panglimanya masing-masing. Kelompok yang ditugaskan untuk memerangi Bani Hanifah, pimpinan Musailamah Al-Kadzab, adalah pasukan Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian, sebagai pasukan kedua di belakang Ikrimah adalah pasukan Surahbil bin Hasanah sebagai pasukan pembantu. Dikirimnya pasukan Surahbil bertujuan agar kedua pasukan muslimin yang bergabung bisa mempersulit pasukan musuh yang saat itu memiliki 40.000 personil. Pasukan Ikrimah berusaha menyerang pasukan Musailamah tanpa menunggu pasukan Surahbil. Akibatnya, karena jumlah pasukan Ikrimah sedikit dan kurangnya persiapan, pasukan Musailamah berhasil memukul mundur pasukan Ikrimah. Mendengar informasi ini, lalu Khalifah Abu Bakar memerintahkan pasukan Khalid bin Walid bergerak ke Yamamah membantu memerangi Musailamah. Pasukan Khalid sebelumnya telah sukses memerangi Tulaihah al-Asadi, seorang nabi palsu di Bani Asad, dan Sajah binti Haris, seorang dukun yang juga nabi palsu dari Bani Tamim. Pasukan Surahbil juga diperintahkan menunggu kedatangan pasukan Khalid bin Walid agar terkoordinir dengan baik. Sedangkan pasukan Ikrimah diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar untuk bergerak ke arah Oman dan Mahrah membantu Hudzaifah bin Mihsan dan Arfajah bin Harsamah. Saat pasukan Musailamah mengetahui kedatangan pasukan Khalid dan Surahbil, mereka keluar dan berkemah di pinggiran Yamamah sambil memobilisasi penduduk setempat. Pasukan Khalid dan Surahbil bergerak sampai mendekati perkemahan Bani Hanifah. Kemudian, pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Bani Hanifah pimpinan Muja'ah bin Murarah yang baru pulang dari wilayah Tamim saat perang melawan pasukan muslimin di sana. Pasukan Khalid berhasil mengalahkannya dan Muja'ah sendiri dibiarkan hidup dan menjadi tawanan perang kaum muslimin, sebab ia adalah salah satu orang yang berpengaruh dari Bani Hanifah. Pasukan Khalid dan Surahbil terus bergerak hingga bertemu dengan pasukan Musailamah Al-Kadzab dan perang pun pecah dengan dahsyat. Setelah perang semakin berkecamuk hebat, pertahanan kaum muslimin sempat kedodoran. Prajurit Musailamah mendekati tenda Khalid dan berusaha menculik istri Khalid. Namun, mereka dihalangi Muja'ah bin Murarah, seorang pembesar Bani Hanifah yang sebelumnya sempat ditawan kaum muslimin. Sehingga, situasi ini tak begitu berpengaruh pada barisan kaum muslimin secara umum. Akhirnya, kaum muslimin semakin gencar dan gigih dalam melakukan perang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzab. Namun, pasukan musuh juga memberikan perlawanan yang tak kalah hebatnya. Khalid menyadari pasukan Musailamah memegang kendali perang. Maka, ditantanglah Musailamah Al-Kadzab untuk tanding 1 lawan 1, dan Musailamah pun melayaninya. Saat duel, Musailamah terdesak. Ia akhirnya lari, dan teman-temannya juga berusaha kabur. Khalid menyerukan kepada pasukannya untuk menyerang mereka, sampai pasukan Musailamah itu makin terpukul mundur dan berlindung di perkebunan milik Musailamah. Ketika musuh berada di dalam kebun, seorang pahlawan kaum muslimin bernama Bara bin Malik meminta agar dilemparkan ke dalam kebun dan menyerang penjaga pintu kebun. Hingga akhirnya pintu terbuka dan pasukan muslimin berhasil masuk dan menyerang pasukan Musailamah yang berada di dalam kebun. Saat itu, pasukan Bani Hanifah banyak yang terbunuh, termasuk pimpinan mereka Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu. Musailamah terbunuh oleh mantan budak Quraisy yang dahulu pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib saat perang Uhud. Dia adalah Wahsy. Kemudian, namanya terkenal karena membunuh orang yang sangat mulia, Hamzah, dan membunuh orang yang paling hina, Musailamah Al-Kadzab.
Jumlah musuh yang terbunuh dalam perang Yamamah ini lebih dari 10.000 orang, sedangkan jumlah kaum muslimin yang gugur sekitar 500 hingga 600 orang, termasuk para penghafal Al-Quran. Gugurnya para penghafal Al-Quran ini nantinya menjadi bahan musyawarah khalifah dan penasehatnya untuk mengumpulkan Al-Quran dari para penghafalnya agar ketika para penghafal gugur, maka Al-Quran tidak ikut hilang bersama syahidnya para sahabat. Peristiwa Perang Yamamah ini terjadi pada tahun 11 Hijriah dan berakhir pada tahun 12 Hijriah. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Tetap ikuti video-video kami berikutnya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan berikan komentar di bawah.